Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan latihan distribusi normal menggunakan tabel Z ya. Mungkin ya teman-teman perlu belajar yang ini karena ini akan keluar di UTS ya. Oke, martabak terang bulan Cuaks caters delivery service to all its customer who order within the range of 5 kilometers from any of its outlet. The average delivery time is 27 minutes and the standard deviation is 2 minutes. Approximately, how many percent of the order are delivered to the customer between 24 and 30 minutes? Oke, jadi martabak terang bulan Cuaks melayani delivery pada pelanggannya di Kota Malang dengan radius 5 km dari semua outletnya ya. Rata waktu pengantarannya adalah 27 menit dengan simpangan baku 2 menit. Hitung berapa persen pesanan yang sampai ke pelanggan antara 24 dan 30 menit. Ya. Oke, jadi kita review sedikit. Ini rumus dari distribusi normal. Tentunya teman-teman tidak perlu mempelajari ini terlalu dalam karena kita di sosial, di manajemen ya. Cuman ini saya tunjukin aja rumusnya. Oke, karena menghitung ini sulit, oleh karena itu disederhanakan. Oke, ini adalah rumusnya di mana pi adalah 3,14 dan E bilangan natural adalah 2,71828. Oke, jadi kita sederhanakan biar mudah menghitungnya. Yang X minus mu per sigma itu jadi Z ya. Oke, jadi Z adalah X, di mana X itu nilainya, dikurangi rata-rata dibagi sigma atau simpangan baku. Oke, dengan adanya tabel Z ini akan lebih mudah untuk menghitungnya ya. Oke, tentunya teman-teman harus mencetak atau ngeprint ya tabel ini. Oke, sekarang kita mulai aja gimana ngitungnya. Oke, langkah 1 kita hitung Z-nya atau kedua Z-nya. Oke, dari rumus tadi kita udah tahu menghitung Z adalah seperti ini ya. Seperti menghitung sigmanya ya, ini 1 sigma atau 2 sigma. Jadi untuk mempermudah penghitungan dibuatlah tabel Z itu, dimana kalau tabel Z ini itu namanya standar deviasi distribusi normal ya. Jadi kalau standar distribusi normal itu rata-ratanya semuanya di nolin. Oke. Jadi kita menghitung berapa sigmanya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, langsung lanjut aja. Oke, set kiri di mana itu minus ya, minus setengah. Kita dapatnya dari batas kirinya kan 24, yang ditanyakan 24 sampai 30 menit ya. Jadi kita kurangi, X-nya itu 24 dikurangi mu-nya 27 dibagi 2, kita dapat setengah di batas kirinya atau set kirinya. Lalu berikutnya di batas kanannya juga sama, kita dapat 30 minus 27 per 2 yaitu 3 per 2 atau 1,5 ya. Sekarang kita tahu range-nya itu kita ingin Z antara minus 1,5 sampai 1,5. Oke, lalu langkah ketiga, visualisasikan luas area set berdasarkan range setnya. Oke, kita lihat aja ini gambarnya. Oke, teman-teman kan mungkin udah tahu ya, kalau minus 1,5 berarti mulainya di sini ya. Lalu 1,5 itu kira-kira di sini. Oke, jadi kurang lebih kita ingin mencari luas dari daerah yang berwarna biru muda ini. Oke, gimana cara menghitungnya? Oke, kita lihat langkah berikutnya ya dengan menggunakan tabel. Oke, sekarang kita masuk ke langkah keempat. Oke, berdasarkan visualisasi yang langkah 3 tadi, hitung luas areanya. Oke, kita tahu tadi range-nya adalah minus setengah sampai setengah ya. Oke, karena tabel set yang kita gunakan berlaku akumulasi dari minus tak terhingga sampai set, tiap tabelnya itu, maka kita ambil nilai minus tidak terhingga sampai set yang batas kanan dikurangi minus tidak terhingga sampai Z yang kiri. Oke, mungkin ini masih kurang jelas, kita gambarkan aja. Oke, yang ingin kita hitung adalah yang berwarna biru muda ini kan. Nah, yang jadi masalah adalah di sini tabelnya itu dia menghitungnya akumulatif ya. Oke, jadi bisanya adalah kita ambil batas kanannya dulu. Oke, batas kanan itu berarti dari minus tidak terhingga sampai minus setengah ya. Oke, seperti ini. Luas areanya berdasarkan tabel itu adalah seperti ini gambarannya.
Oke, tentunya ada kelebihan ya sedikit di sini ya, yang di area ini. Oke, kita mau menghilangkan area ini. Oke, caranya adalah kita kurangi dengan minus tak terhingga sampai setnya itu minus 1,5. Oke, gambarannya kan kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi kalau yang atas dikurangi yang bawah, ya, yang atas ini dikurangi yang bawah, hasilnya adalah akan seperti yang di sebelah kiri, yang kita inginkan, seperti itu. Oke, lalu langkah 5, hitung luas area dari nilai set itu tadi berdasarkan tabel set. Kita kan udah tahu, berarti ngitungnya seperti ini ya. Minus 1,5 sampai 1,5 itu di breakdown jadi 2. Yang pertama, yang batas kanannya yang besar dulu, minus tak terhingga sampai 1,5 dikurangi minus tidak terhingga sampai minus 1,5. Oke, nah di sini kita lihat di tabel, kalau sampai minus, kalau sampai 1,5, karena kita mulai yang besar dulu, sampai 1,5, itu berapa sih? Oke, teman-teman, dari tabel yang saya kirimkan itu berarti ngacunya ke yang warna hijau ya. Yang hijau itu artinya yang nilai Z-nya positif ya, atau di kanannya rata-rata. Kalau dibagi dua, grafik kurva lonceng itu dia di yang sebelah kanan. Oke, berarti lihat yang hijau, teman-teman di sini lihat Z-nya ini mulai 0 sampai terus sampai 3,9,9 ya. Contoh di sini kalau kita ingin 3,1, 0,31 berarti kita lihatnya yang 0,3 ditambah 0,1, jadi kita lihatnya yang ini ya. Oke, ini kalau 0,31. Kalau 0,39 berarti yang paling kanan lagi, nanti ke kanan lagi. Oke, untuk kasus ini kita pinginnya plus 1,5. Oke, kita turun. Cari di yang 0, karena kan 1,5 persis ya. 1,5 tambah 0, 1,5. Oke, akhirnya kita dapat di sini angka 0,9332. Ya, ini 4 digit belakang koma. Karena kalau jadi persen kan 2 angka di belakang koma ini. Oke, makanya tabelnya saya buat seperti ini. Oke, lalu berikutnya kita tahu, kita tuliskan di sini ya 0,9932 dikurangi yang kecilnya ya, yang batas bawahnya atau batas kirinya. Nah, ini saya kasih warna merah karena ini negatif, kita pakai tabel yang sebelah kiri atau yang merah. Oke, ini juga sama, misalnya kita ingin 3,92, berarti kita lihatnya yang 3,9 dikurangi 0,02 jadinya 0,392. Di sini angkanya 0. Nah, untuk kasus yang sekarang ini ya kita carinya yang minus 1,5 pas ya, atau minus 1,50000. Jadi kita minus 1,5-nya pakai kolom yang 0. Oke, jadi kita ambil yang ini, turun ke bawah. Oke, kita dapat angkanya adalah 0,0668. Oke, kita masukkan ke situ. Akhirnya kita dapat hasilnya adalah 0,8664 ya, atau 86,64%. Oke, jadi jawabannya, kesimpulannya atau jawabannya, jadi pesanan yang tiba ke pelanggan dalam rentang waktu antara 24 sampai 30 menit adalah 86,64%. Oke. Mudah-mudahan membantu, sukses dengan ujiannya teman-teman semua. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.